kira-kira 20. Hasil pengkaderan di Baitil Arqam bin Abil Arqam. Terpaksa Yathrib. Mengapa kota dinamakan Yathrib? 480 km utara Mekah. Karena yang membangun kota itu seorang bernama Pak D. Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Namanya Yathrib. Membangun kota, maka kota dinamakan Yathrib. Rasulullah masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, yang bineka, yang majmuk. Ada umat Islam pendatang, disebut muhajirin, yang karakternya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka menjadi miskin, menjadi fakir, padahal sebelumnya mereka kaya atau cukup lah. Menjadi fakir karena hijrah ke kota Yathrib yang dicari cuma satu, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Tujuan hijrah sampai menjadi fakir hanya karena mencari ridha Allah dan membela agama Allah, membela Rasulullah. Itu karakter muhajirin. Ada lagi penduduk kota Yathrib, umat Islam pribumi, namanya Ansor. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Karakternya, akhlaknya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim warihun. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Enakan banget saya bacakan, saya tunjukkan nomor ayat, kayak enakan. Terutama kiai-kiai muda, kalau yang sepuh tahu semua. Karakternya, pribumi yang muslim menyediakan segala fasilitas istri. Ayo Parwanda lah, Parwan, gampang nanti tukar guling, gampang lah nanti belakangan. Pak Hasto yang saya hormati, Sekjen PDI Perjuangan, ini NU cabang Katolik. Masih ada lagi penduduk kota Yathrib non-muslim, beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas, perajin permata. Bani Quraidah petani, nanam korma. Bani Nadir pekerja. Pelarian dari Sinai ketika wafatnya Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, dan Sayyidina Yusha. Kemudian Bani Israel bercerai-berai kemana-mana, kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke Yathrib, keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'am iltiqal khitanan wa illam yunzila. Ini ngajinya lain. Biasa ngajinya wajibnya mandi itu 4, Bu. Ketika 2 perkakas ketemu wajib mandi. Embu perkakas sopo, Bu, Islam. Ini enggak ngajinya lain. Dah. Jadi penduduk kota Yathrib itu muslim pendatang, muslim pribumi, dinamakan Ansor. Maka ini punya gerakan pemuda Ansor. Itu waktu Gus Dur akhir-akhir jadi presiden digoyang-goyang. Maka Ansor Jawa Timur berangkat ke Jakarta, pasukan berani mati. Demo dari Haji Agus Salim, kantor PBNU waktu itu Haji Agus Salim, sampai ke Bundaran HI, hujan besar, lari semua. Ketika ditanya, katanya berani mati, kok lari? Saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udah nggak apa-apa. Terserah ente lah. Enggak, Ansor tahun 90, Ansor sekarang udah top. Ya kerokan semua itu punggungnya waktu dia. Nah, jadi penduduk kota Yathrib itu ada muslim migran, muslim pribumi, dan non-muslim. Bahkan non-muslim 3 suku. Nah, setelah Rasulullah mengetahui, memahami peta keadaan penduduk kota Yathrib, merenung dalam-dalam, akhirnya memutuskan
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min juz 2 halaman 219 sampai 221. Penerbitan Isa Al-Babil Halabi Kairo. Penerbitnya itu. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini keputusan Muhammad. Muslim migran, Muslim pribumi, dan Yahudi asalkan satu visi misi. Bahasa saya bukan satu visi misi, satu cita-cita, satu tujuan, satu niat, satu agenda. Maka sesungguhnya mereka itu satu umat. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah sukses berhasil mencoba membangun sebuah komunitas sosial yang berdasarkan konstitusi modern, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi platformnya adalah tamadun. Apa tamadun tuh? Nah, agak panjang dikit, ben paham. Kemajuan di bidang agama, budaya, mungkin di bidang welfare, kesejahteraan, kesehatan, ketertiban masyarakat namanya. Nah, orang Saudi itu hadrohnya maju, kaya-kaya, tapi sakofahnya masih amburadul, kotor, komproh, kumuh. Itu namanya musaqqaf. Nah, kadang-kadang orang NU itu ghair musaqqaf wa ghair mutahaddir. Orang NU sana orang NU yang luar Jawa, kalau yang Jawa enggak. Yang sana NU Papua. Enggak, Papua pun udah maju, NU sana lagi. NU Timur. NU ini pinter enggak, kaya enggak, Masya Allah. Ghair musaqqaf wa ghair mutahaddir. La thaqafa wa la hadarah. Kalau kita yang ada ini, biasanya yang ada ini Bu, musaqqaf. Akalnya baik, agamanya baik, culture-nya baik, kesejahteraannya masih kurang. Lihat aja potongannya, Kalau tasnya pejabat kan mereknya Aigner, Estoni, Beli, tasnya itu. Yang lalu telah berhasil mendirikan sebuah negara tidak berdasarkan Islam, agama, tidak berdasarkan suku atau Arab, tapi platformnya adalah tamadun, keadilan, kebersamaan, kepersaudaraan, kesatuan persatuan. Ya kayak Pancasila itulah, udahlah. Bukan negara Islam. Saya baca 2 halaman di dalam Piagam Madinah. Tidak ada satu kali pun kata Islam, gak ada. Itu hadza kita Muhammad tadi, panjang itu nanti. Gak ada kata Islam sekalipun. Hanya persaudaraan, persamaan, hak dan fasilitas sama. Malah terakhir nanti ditutup dengan yang suka disampaikan oleh khotib Jumat. Tapi saya yakin khotib-khotib banyak nggak paham. Wala udwana illa 'alal zalimin. Itu selalu khotib-khotib Jumat di Jakarta terutama nggak paham, tapi itu. Wah, khutbahnya dapat tukar menukar tek kok. Minggu kemarin khutbahnya Jakarta Timur. Sini. Saya baca di khutbah Jakarta Barat, nggak akan tahu kan. Kamu di mana kemarin? Jakarta Utara. Sini. Saya mau khutbah di Jakarta Selatan. Malah ada mau khutbah, catatan khutbahnya dicari nggak ketemu. Ada barat tapi nggak ketemu karena buru-buru kan. Sampai setelah jumpa asu. Itu masuk ke speaker. Anjing itu. Jadi Nabi Muhammad tidak ke negara Arab. Negara apa? Madinah. Negara yang masyarakatnya maju, agamanya maju, budayanya maju, akhlaknya maju, pendidikannya maju, ekonominya maju, kesehatannya maju, manajemennya, administrasi. Selesai, coba diuji. Nabi Muhammad diuji. Ada seorang sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar, rebutan lahan, ya kaki lima ya, lapak ya. Rupanya yang orang Islam sahabat Nabi itu mukul sekali mati. Hati-hati ya, Banser itu kadang orang mukul kebablasan mati biasanya. Apalagi pagar Nusa, udah pagar Nusa. Lampu aja dimakan, apalagi itu pagar Nusa, lampu dimakan. Kalau ketuanya lokomotif dimakan tuh. Belum ketua PBNU-nya, wah udah.
Sahabat Nabi mukul Yahudi di pasar, mati. Nabi marah besar dengan statement khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, barang siapa membunuh non-muslim, jangan harap selamat masuk surga. Mencium bau surga saja enggak. Falam yashumma raihatal muslim yang ada di kota Yathrib waktu itu. Maka Nabi Muhammad diuji oleh Allah, lulus. Satu lagi diuji lagi. Ada maling. Malingnya perempuan, tangkap oleh Satpol PP, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Komandannya anaknya sahabat besar Uthman bin Maz'un, muhajir minal awwalin as-sabiqin. Lapor Usamah, Rasulullah, malingnya anaknya orang besar, kok sahabat senior. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baik keluarganya. Apa dilepas? Wallahi ya undung saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Aduh, mudah-mudahan kayak gini, mudah-mudahan yang ngomong Jaksa Agung, mudah-mudahan termasuk apa namanya, Ketua Mahkamah Agung, mudah-mudahan ngomong. Kenapa dia akan hukum? Itu mudah-mudahan semuanya ngomong kayak gini, mudah-mudahan. Nah, ini artinya Nabi Muhammad betul-betul membangun masyarakat yang maju, mutamaddin. Itu artinya sistem yang berlaku itu namanya apa? Namanya muwatonah. Bahasa Arabnya apa muwatonah itu? Citizenship, kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan. Jadi sistem berlaku Nabi Muhammad itu adalah muwatonah, muwatin. Jadi Anda siapa? Warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, warga negara mana misalkan Brunei, Filipina. Jadi semua warga negara satu negara sama di depan hukum, sama mendapat pelayanan yang sama, fasilitas kewajiban hak yang sama. Warna kulit ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam Papua Ambon, mohon maaf bukan menghina, bukan. Ada yang sawo matang seperti saya barangkali. Semua sama. Harus mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Tidak boleh ada diskriminasi. Ini sekolah hanya untuk khusus orang kulit sawo matang, nggak boleh yang orang hitam, nggak boleh. Rumah sakit ini nggak bisa menerima yang kulit sawo matang, harus yang orang kulit putih, kuning atau hitam, nggak boleh. Sekolah, pendidikan, kesehatan, atau daftar anggota DPR, nggak boleh. Ini khusus untuk orang yang kulit putih dan kulit sawo matang, yang hitam nggak boleh, nggak bisa. Namanya sistem muwatonah. Begitu pula agama. Kamu Kristen, nggak boleh masuk SD sini. Ini asal surah Islam. Ini kalau SD negeri ini, kalau di Islam terserah, itu SD Islam namanya. Nggak boleh kamu Kristen masuk sekolah SD sini. Atau apa? Rumah sakit. Ada orang Kristen sakit, nggak boleh. Ini Kristen ini sakit dari rumah sakit negara ini, rumah negara itu hanya khusus orang Islam, nggak bisa. Hanya untuk khusus orang Jawa, yang luar Jawa nggak bisa, nggak boleh. Sama. Cina Kristen, nggak boleh. Jadi calon gubernur, nggak boleh, begitu nggak boleh. Semua sama haknya. Adapun Anda tidak senang, yo jadi pilih. Betul Nusa Demo 212. Nggak seneng A, jangan dipilih. Nggak seneng B, ya jangan milih B. Nggak usah demo, nggak usah sholat Jumat, nggak usah sholat Jumatan di Mone, betul Nusa Demo. Misalkan adik saya mau calon Bupati Cirebon misalkan, nggak seneng, ya jangan dipilih. Betul Nusa Demo, betul Nusa sholat Jumat di lapangan, nggak usah. Itu sholat Jumat model apa itu nawaitunya itu? Bukan berarti tidak sah secara fikih, tapi tahakkukul ubudiyah nol. Hakikat ibadah sholat Jumat di Monas nol. Niatnya sudah nggak benar. Setelah fikih sah-sah saja, setelah fikih dohir. Kalau wudunya beres, sah. Tapi hakikatul ubudiyah zero. Niatnya sudah nggak benar. Nah, jadi sistem muwatonah, citizenship adalah tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, budayanya apa, kulturnya apa, warna kulitnya apa, haknya sama, kewajiban sama. Itu namanya muwatonah citizenship. Lah Indonesia ini sudah sepakat, kita sepakati sejak tahun 36
Muktamar Banjarmasin yang hadir pakai sarung semua, nggak benar pakai celana. Semua kita tahu kalau pakai sarung itu pragmatis, demokratis, ekonomis, ISIS, bahasa Jawa gelis malah. Coba pakai sarung 12. Itu dari istri pertama itu. Dari istri kedua 8. Istri ketiga 4. Istri keempat lagi hamil, Masya Allah. Karena sarung mati, Masya Allah. Ya ada yang istrinya mati dulu ya suaminya galak gitu. Loro, gering, mati. Masya Allah. Nah, jadi Indonesia ini NU sejak tahun 36 Muktamar Banjarmasin Kalimantan Selatan, keputusannya Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai. Negara damai itu artinya kalau bahasa Islam, bukan Darul Islam. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Ibu Mega, resolusi jihad Hashim Asyari Nas Pandeglang Kiai Abdurrahman, dari Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara, dari Pagentongan Bogor Ajengan Abdul Hamid, dari Kelimunding Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Sanusi Babakan Cuaringin, Kiai Sujai Segeran Indramayu, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum bapaknya Kiai Ali Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Uthman, dari Lombok Tengah Kiai Faisal, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dan semua Kiai kumpul tanggal 22 Oktober di Tebuireng. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh wajib membela tanah air semuanya. Man mata li ajli watakan, barang siapa berkhianat, berpihak pada penjajah, boleh dibunuh, tapi enggak hina. Mereka tetap Islam, tapi melawan pemerintahan yang sah, maka boleh diperangin. Sayyidina Ali kita ditanya hukumnya, Khawarij adalah bughot, maka dalam fikih ada faslun fil bughot. Perang datang, perang terjadi, nikah datang, pimpinannya komandannya Brigjen Malabi dari Inggris. Hari pertama perang, mobilnya Malabi meledak, mati, asistennya mati, supirnya mati. Yang masang bom, mohon maaf Pak BG, bukan TNI. Yang masang bom di mobilnya Malabi itu santri Tebuireng, namanya Harun. Tapi sayang, Harun tidaklah santri yang naik di hotel, atapnya hotel Oren. Sekarang namanya hotel apa? Majapahit, masih asli itu hotelnya. Robek-robek bendera Belanda, mengerek merah putih, ditembakin dari bawah, selamat sampai turun, gak kena tembakan, pakai akik rupanya. Jadi anti tembak akiknya itu santri-santri itu, betul sejarah. Harun sejarah kemerdekaan seperti sekarang ini, barangkali lain tanggal, lain tahun barangkali baru merdeka Indonesia ini. Gagal 17 Agustus 45. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada pemerintah, Perpres bukan Perpu ya, Kepresnya ya. Kepresnya itu, itu waktu itu, hari Kamis saya masih ingat. Ya Allah, bintangnya 9, walinya 9. Ikut dilalah Tuhan ngatur hari santri jatuh 9 Asyura. 22 Oktober, Kepresnya Presiden nomor 2. Sriwijaya, Brawijaya, Gajah Mada. 9 semua hurufnya. Coba yang masih kurang-kurang tambahin yang masih kurang. Atau kalau kelebihan disingkat aja. Abdurrahman, ABD Rahman, 9 jadinya udah. Maka dengan adanya hubbul watan ini, mudah-mudahan kita lihat semuanya itu tawassut, berilmu sebabnya. Jadi kalau tidak moderat, goblok. Nah, apalagi yang janggutan panjang, semakin goblok. Itu yang kalau tawassut harus berilmu. Tasamuh, toleran, bisa tasamuh kalau akhlaknya mulia. Orang kota Samo tahun 14 sampai mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Apa terjemahannya? Mencintai kurang. Saya rubah sekarang oleh saya. Nasionalisme bagian dari iman. Bukan hanya mencintai tanah air. Saking terkenalnya jargon ini, banyak ngira itu hadis. Ya Allah, Kapolsek, camat. Kalau pidato, Nabi bersabda, waduh, bukan hadis Pak Camat. Ya Allah. Itu jargonnya Hashim Asy'ari itu, kakaknya Bu Lili, kakaknya Gus Dur.
Bukan Hasyim Asy'ari, bukan Nabi Muhammad. Seminggu 2 kali, sore, Jumat dan Sabtu. Dosennya sering sakit, dianya sering bolos. Wis pas. Sampai-sampai Hasyim Asy'ari itu waktu itu ulama Timur Tengah belum ada. Percaya pada saya 14 tahun di Timur Tengah, pulang bawa anak 4. Tidak ada ulama nasionalis, ulama besar. Tidak ada nasionalis ulama. Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Muhammad Misani, Al-Hudaybi, Hasan Turabi, Said Hawa, Muhammad Ghazali, Yusuf Qaradawi. Tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Ahmadiyyan bin Bella, Habibur Ghaibah, Ja'far Numeri, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib. Tidak ulama. Yang ulama tidak nasionalis. Di Indonesia, Hasyim Asy'ari ulama nasionalis ulama. Sampai perintah pada Ki Wahab, coba bikin lagu support nasionalis. Bikin lagu Ki Wahab, hubul apa yang mana? Yal waton yal waton, hubul waton minal iman. Wahai sebangsa tanah air, nasionalisme bagian dari iman. Yang tidak nasionalis kurang imannya. Itu kira-kira itu artinya. Jangan kamu kalah. Indonesia kebanggaan kita semua. Barang siapa datang kemari menjajah, mati berdarah-darah, kita bunuh supaya mereka mati yal kohimama, mati dengan kubangan darah. Sekarang terjemahnya kurang tepat. Mati di bawah dulimu. Aduh kurang greget. Mati berdarah-darah. Waktu saya ceramah ini di Polda Jawa Timur, yang dulu Kapoldanya Pak Anton ya, dulu sebelum Pak Mahfud. Ada polisi dari belakang instruksi. Nasionalisme kok nyanyiannya bahasa Arab. Untung saya cerdas, jawabnya cepat. Nggak mikir saya jawabnya. Cepat jawab saya, cerdas. Supaya Belanda tidak paham. Nah, kalau Belanda paham ditangkap Pak. Nah, karena nyanyi bahasa Arab. Ya waton, hubul waton, iman. Belanda lewat, lagi sholawatan. Itulah pik puncaknya tawassut, menggabungkan antara agama dan nasionalisme. Kalau Imam Syafi'i menggabungkan Quran, hadis dan akal. Akal ada 2 macam, akal kolektif ijma, akal individual qiyas. Imam Asy'ari menggabungkan akal dan nas, menghasilkan sifat 20. Imam Ghazali menggabung antara syariat dan hakikat, menghasilkan tawassut fil akhlak, nasionalisme. Jadi nasionalisme Hasyim Asy'ari bukan nasionalisme Timur Tengah. Bukan nasionalismenya Mitchell Aflaq, pendiri Partai Ba'ath Sosialis Nasionalis Sekuler. Bukan nasionalisme Ernest Renan yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukan. Nasionalisme Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, munculnya dari hati yang beriman, bukan dari hati yang sekuler, bukan dari hati yang ateis atau sekuler atau sosialis, bukan, dari hati yang beriman. Syukran, saya siap. Ki Ma'ruf Amin, selamat atas ini idenya Ki Ma'ruf Amin membangun zikir hubbul watan ini, didukung oleh Ibu Mega dan Pak BG. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami siap mendukung, mensyiarkan zikir ini. Nanti akan ada zikir di halaman istana tanggal 1 Agustus. Insya Allah nanti sudah saya usulkan ke Presiden Jokowi. Mudah-mudahan zikir di halaman istana pakai sarung semua. Boleh bawa wallahu yahfadna jami'an wa ya'khudhu bi aidina lima fihi